Halo rekan-rekan, kali ini kita membahas rumah ekuator, yaitu rumah yang berada di kota Katulistiwa, Pontianak. Lebih detail, kita lihat video selanjutnya. Oke rekan-rekan, kita terbang ke lokasinya. Lokasinya kurang lebih berada di sini. Nah, ini adalah posisi lahannya. Jadi bagian depannya itu 12 meter dan bagian masuknya itu 25 meter. Jadi total sekitar 300 meter persegi. Ini adalah bangunannya. Luas bangunan yang kita rencanakan kurang lebih 360 meter persegi. Dan konsep yang kita tawarkan adalah modern tropis. Artinya secara tampilan dia terlihat modern, namun kita juga mengoptimalkan pencahayaan dan pengudaraan alami. Di rumah ini kita juga punya balkon, ada dua. Yang pertama, yang ini adalah area balkon depan. Kemudian kita juga punya balkon dalam, posisinya berada di sini. Hal lain yang kita tawarkan adalah kita juga punya inner court atau taman dalam, yang mana semua view dari rumah ini mengarahnya ke arah taman. Untuk kebutuhan ruangnya, kita lihat di lantai 1. Di lantai 1 kita punya carport di area depan, kemudian ada ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, kemudian kita punya dapur bersih, kemudian di sini ada dapur basah, dan kamar tidur utama kita letakkan di area paling private, yaitu area dalam. Di tempat tidur utama ini kita juga punya beberapa fasilitas, ada wardrobe atau ruang ganti pakaian dan toilet dalam. Kita naik ke lantai 2. Posisi tangganya berada di sini. Jadi setelah kita naik ke lantai 2, di atas itu ada mini library. Sebenarnya multifungsi, bisa juga dimanfaatkan sebagai ruang keluarga juga. Kemudian ada 3 kamar. Kamar 1, kamar 2, kamar 3, dan semuanya posisi toiletnya itu berada di luar. Jadi ada 2 toilet, toilet sini dan toilet sini. Nah, di lantai 2 itu kita punya akses ke arah balkon. Balkon depan lewat sini, dan balkon belakang itu posisinya berada di sini. Rumah ini punya beberapa fitur. Kalau kita perhatikan di lantai 1 tadi, sebenarnya dari sisi owner itu, beliau sering mengadakan acara di rumah. Jadi kita desain ruangan ini open plan semua, tapi privacy itu juga tetap terjaga. Oleh karena itu, di area ruang tamu ini kita beri sekat yang bisa dibuka tutup. Jadi pada saat sekatnya itu kita tutup, kita geser, ruangannya itu nanti akan terbuka semua, termasuk ke arah taman ini. Ini adalah pintu lipat dan ini adalah pintu geser. Jadi pada saat ada acara, semuanya ini bisa kita buka dan ruangan ini menjadi mengalir semua dan menjadi luas. Area inner court ini juga bisa untuk beberapa aktivitas. Misalnya kita bisa bermain di sini, atau kita mau olahraga di sini. Terus di bagian sini kita juga punya vertical garden. Jadi ruangan itu menjadi hijau, dan seolah-olah inner court ini jadi paru-paru dari rumah ini. Karena di situ suplai udara dan cahaya paling banyak. Selain itu, supaya ruangannya menjadi clean dan terlihat rapi, kita juga punya hidden storage di sini. Termasuk pintu itu juga bisa kita samarkan.
Nah, contohnya pada saat terbuka, di area koridor itu kita punya rak sepatu yang itu tertutup dan juga akses ke arah gudang. Kalau kita kembali ke arah taman, ini sebenarnya opsional. Jadi untuk saat ini memang owner inginnya dia berupa taman. Tapi seandainya kita manfaatkan menjadi kolam ikan, itu juga masih memungkinkan. Terus kita pakai vegetasi di sepanjang pot ini, yang mana fungsinya juga untuk meminimalisir cahaya yang terlalu terang ke dalam rumah. Nah, di sini kita bisa tempatkan pohon supaya terasa rindang. Kita punya balkon di bagian sini. Balkon ini bisa untuk beberapa aktivitas. Kita bisa ngobrol-ngobrol di situ, atau untuk aktivitas bermacam-macam multifungsi bisa dimanfaatkan di sini. Sedangkan untuk yang area luar ini juga bisa untuk ngobrol-ngobrol atau barbecue, itu juga bisa dilakukan. Dan kebanyakan mungkin aktivitasnya di sore sampai malam. Selain itu, memanfaatkan intensitas matahari yang cukup tinggi, kita bisa memanfaatkan solar heater untuk air panas. Tapi untuk penggunaan listrik pun kita bisa memanfaatkan atap ini sebagai solar panel ke depannya. Dan kita juga punya cukup space untuk area baterai yang kita bisa tempatkan di bawah atap. Ini kita bisa lihat potongan bangunan. Nah, di rongga atap itu bisa kita manfaatkan juga untuk area baterai untuk solar panel. Ini adalah potongan bangunan. Bila kita lihat di sini, inner court itu menjadi center dari semuanya. Jadi semua ruangan ini mengarahnya ke taman. Living room ke taman, kemudian tempat tidur utama, view-nya juga ke taman, balkon semuanya ke taman dalam. Dari library lantai 2 juga view-nya ke taman. Nah, ini juga view-nya ke arah taman. Untuk finishing kita menggunakan beberapa material. Yang pertama, bila kita perhatikan di area depan sini, kita memakai laser cutting. Kemudian ini ada plat baja yang kita bentuk. Kemudian di lantai garasi kita memakai batu andesit. Di lantai teras kita bisa memanfaatkan wood deck. Optional bisa kita pakai kayu asli atau kayu komposit. Untuk bagian dalam, owner ingin menggunakan marmer slab di bagian dalam. Tapi untuk area service, kita bisa menggunakan keramik biasa atau bisa juga homogeneous tile. Sedangkan untuk yang di bagian dalam, kamar-kamar, kita menggunakan SPC. Jadi SPC itu adalah semacam kayu komposit, tapi karakternya dia lebih keras, beda dengan vinil, dan dia lebih tahan terhadap goresan. Di rumah ini kita juga menggunakan kisi-kisi kayu sehingga udara juga masih bisa mengalir. Kemudian bagian atap kita menggunakan genteng keramik. Nah, untuk bagian fasad
kita ingin terlihat natural, tapi karena owner tidak ingin maintenance-nya terlalu susah, jadi fasadnya kita menggunakan kayu komposit juga. Oke, jadi setelah kita mendevelop 3D secara konseptual, apa sih yang harus kita lakukan? Untuk perencana, kita lanjut ke gambar kerja. Dengan adanya gambar kerja itu, kita bisa menghitung RAB secara detail pada akhirnya. Dan itu juga untuk memudahkan kontraktor pada saat pelaksanaan di lapangan. Ini sekilas untuk gambar kerja yang kita develop ya, dengan ukuran-ukuran yang detail, kemudian ada detail-detail pemasangannya seperti apa, tipe-tipe finishing lantai, ada tipe-tipe kusen, kemudian kita pakai sistemnya seperti apa, M-cell-nya, handle-nya, detail, secara detail toilet. Kemudian tidak hanya itu, dari hasil penyelidikan tanah, kita kemudian menentukan tipe-tipe pondasinya, kemudian kita hitung juga ukuran-ukuran kolom dan baloknya, struktur atap, kemudian bagaimana sambungan-sambungan strukturnya, tipe-tipe pondasinya, kita buat secara detail. Struktur tangga itu juga kita detailkan lagi. Kemudian mechanical, electrical, kita tentukan posisi-posisi pipanya, apakah kita menggunakan air tanah atau kita menggunakan PDAM, itu mempengaruhi terhadap keseluruhan desain. Terus juga distribusi airnya, misalnya ada air hujan, kemudian air bekas, air kotor, semuanya kita rencanakan secara detail. Kemudian setelah itu kita bisa menentukan RAB yang lebih lengkap. Nah, kira-kira berapa biaya pembangunan rumah ini? Tentunya itu bisa dijawab di rencana anggaran biaya yang nanti akan kita rinci secara detail. Tapi sedikit memberi gambaran, misalnya bangunan per meter itu harganya di range antara 7 sampai 10 juta per meter square. Kalau kita punya bangunan sekitar 360, misalnya dikalikan 8 misalnya, berarti kurang lebih biayanya sekitar 2,8 miliar. Itu masih belum termasuk interior, karena interior nanti sendiri lagi hitungannya. Oke rekan-rekan, sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.